Shalom, selamat jumpa dan salam sehat bagi kita semua. Senang kita boleh bertemu pada malam ini untuk berdoa dan merenungkan firman Tuhan sebelum beristirahat malam. Mari siapkan hati kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, menikmati kasih dan pemeliharaan-Mu dalam sepanjang kehidupan kami. Malam ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Mampukan kami Tuhan, biarlah kami boleh mendengar firman ini dengan penuh pertolongan Tuhan. Demi Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara, malam ini kita akan membaca Injil Matius pasal 15 ayat 21 sampai ayat 28. Firman Tuhan mengatakan, lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Amin. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam kehidupan kita, dalam menjalani keseharian kehidupan kekristenan kita, tentu kita sering diperhadapkan dengan berbagai macam persoalan hidup yang terjadi. Sering kita berpikir ketika masalah itu datang bahwa mungkin Tuhan mengabaikan, mungkin Tuhan melupakan, bahkan tidak mau menjawab setiap keinginan kita, permohonan kita yang telah kita sekian lama naikkan pada Tuhan. Nah, kita bertanya bahwa berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Ada yang kadang-kadang mengungkapkan kata-kata itu. Bahkan juga seperti pemazmur mengatakan, berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Mazmur 13 ayat 2. Di situ dikatakan demikian. Akibatnya saudara, banyak yang menyerah di tengah jalan, banyak yang putus asa, tidak lagi mau bertekun dalam dosa. Benarkah Tuhan tidak mempedulikan kita? Itu sebuah pertanyaan yang perlu kita renungkan. Benarkah Tuhan menutup telinganya dan tidak mau mendengar doa kita? Saudara, malam ini kita belajar dari kegigihan seorang wanita Kanaan yang memohon belas kasihan Tuhan Yesus karena anak perempuannya kerasukan setan dan sangat menderita. Dalam masyarakat Yahudi, wanita itu berada di bawah laki-laki dan dipandang rendah, kelas nomor 2. Terlebih kalau wanita itu adalah wanita Kanaan yang notabene bukan orang Yahudi. Dia tidak ada apa-apanya. Karena bagian dari bangsa yang terkutuk, suatu bangsa yang menyembah kepada berhala. Nah, oleh karena itu orang-orang Yahudi tidak mau bergaul dengan orang-orang Kanaan. Bahkan mereka seringkali menyebut orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, menyebut orang Kanaan sebagai orang kafir dengan istilah anjing. Nah, secara manusiawi saudara, sesungguhnya wanita Kanaan ini pun punya alasan yang kuat untuk menjadi kecewa dan putus asa karena ia harus menghadapi tantangan yang tidak mudah dan peluang untuk mendapatkan pertolongan sekecil apapun.
Nah, saudara, meskipun dalam situasi seperti itu, situasi yang sangat tidak mendukung, apa yang dilakukan wanita itu tidak menyerah begitu saja. Sebaliknya yang ia lakukan bahwa ia terus berusaha mendekati Tuhan Yesus dan memohon pertolongannya. Bahkan Alkitab menyatakan, saudara, bahwa wanita itu terus berteriak-teriak memanggil nama Yesus. Yesus, kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud. Tuhan, tolonglah aku. Itu ungkapan yang diungkapkan oleh perempuan ini. Nah, saudara, ini menunjukkan bahwa wanita itu begitu gigih. Wanita itu tidak mengenal kata menyerah dalam hidupnya. Di sini gigih berarti tetap teguh pada pendirian, tetap teguh pada pikiran, tetap teguh dalam hidupnya, bahwa ia ulet. Ia betul-betul berusaha bagaimana ia mau berjuang supaya anaknya itu mendapatkan kasih dan pertolongan Tuhan. Dan karena keteguhannya, Tuhan Yesus pun berpaling kepadanya. Dan ia mengatakan, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Luar biasa kasih Tuhan nyata kepadanya. Karena itu saudara, Alkitab pun menasihatkan kita agar kita berdoa dengan tidak jemuh-jemuh. Amin. Saudara, mari bersyukur kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami boleh merenungkan firman-Mu malam ini, mengajarkan kami untuk tetap yakin dalam kehidupan kami bahwa Tuhan itu sungguh amat baik. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Ajar kami Tuhan untuk selalu tekun dalam doa, sehingga kehidupan kami ini senantiasa merasakan kasih dan anugerah-Mu. Malam ini kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu di Jemaat Dadi, dalam berbagai kehidupan yang mereka jalani bersama-sama Tuhan, di rumah tangga masing-masing, dalam setiap pergumulan yang ada. Mari Tuhan Engkau memberkati mereka. Nyatakan kuasa dan kasih-Mu bagi seluruh jemaat-Mu yang ada di Jemaat Dadi. Biarlah Tuhan seluruh jemaat-Mu akan selalu merasakan betapa kasih dan anugerah Tuhan itu nyata bagi mereka. Orang tua kami yang sudah lansia, Tuhan terus memberi kekuatan kepada mereka. Tuhan terus menopang mereka sehingga tetap kuat menjalani hari-hari masa tua mereka. Yang sakit Tuhan, kami berdoa Tuhan yang menyembuhkan. Jemaat-Mu yang berduka, kami berdoa Tuhan kiranya Engkau menghibur. Banyak yang mendukakan hati kami, tetapi kami percaya Tuhanlah sumber penghiburan kekuatan bagi seluruh jemaat-Mu. Demikian pun Tuhan yang berulang tahun, kiranya Tuhan bersama-sama dengan mereka, sehingga mereka selalu bersuka cita atas segala kasih-Mu lewat pertambahan usia jemaat-Mu di sini. Hari ini kami bersyukur bersama saudara kekasih kami, Ibu Yuri Somba, yang boleh melaksanakan wisuda hari ini dengan lulus terbaik di Pasca Sarjana Fakultas Teknik Universitas Paulus Makassar. Kami bersyukur Tuhan bahwa titel yang Engkau anugerahkan bagi saudara kekasih kami Ibu Yuri Somba adalah sebuah anugerah yang luar biasa baginya. Kiranya anugerah ini Tuhan, berkat ini melimpah dalam kehidupan Ibu kekasih kami ini. Biarlah boleh dipertanggungjawabkan melalui kehidupan dan pekerjaan yang Tuhan embankan kepadanya. Bapa di sorga, sertai kami, jaga kami malam ini Tuhan, kami mau beristirahat malam. Kiranya Tuhan menolong dan menyertai kami sehingga kami menjalani semua ini dengan kasih Tuhan. Ini doa kami berdoa, bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, demikian doa dan renungan firman Tuhan malam ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bongi melolako kita solanasang.